Di tengah kelompok ini adalah bahtera iblis hitam yang beberapa kali lebih besar dari gerbong terbang di sekitarnya. Sebagian besar bahtera disembunyikan di dalam ki yang jahat, tetapi ada beberapa makhluk jahat yang terlihat di bahtera, dan aura mereka menunjukkan bahwa mereka jauh lebih kuat daripada makhluk jahat di kereta terbang. Tiba-tiba, suara tua terdengar dari bahtera raksasa. Berapa lama sampai kita mencapai kota Curtainwood? 3 makhluk tahap kenaikan besar tentara bersatu semuanya tidak ada, dan saya harus mengeluarkan harga yang sangat besar untuk kembali ke alam roh tanpa terdeteksi oleh suku kayu, jadi kegagalan bukanlah pilihan di sini. Tanda petik ganda buka. Dengan kecepatan kita saat ini, kita akan sampai ke kota Curtainwood dalam waktu sekitar setengah bulan. Chuan Tuntian, sebuah suara pria yang sangat hormat menjawab. Itu terlalu lambat. Yuan Cha dan yang lainnya mungkin tidak bisa membelikanku waktu sebanyak itu. Percepat dan pastikan kita sampai di kota Curtainwood dalam 10 hari. Pohon suci jauh lebih penting bagi suku kayu daripada yang bisa kau bayangkan, dan jika kita menghancurkannya, suku kayu tidak akan bisa melindungi wilayah mereka yang tersisa lagi, perintah suara tua itu. Tapi Chuan Tuntian, ini sudah merupakan kecepatan tercepat yang dapat ditempuh oleh kereta terbang bulan sabit sambil tetap tersembunyi. Jika kita pergi lebih cepat, kita mungkin tidak dapat menghindari deteksi dari suku kayu, suara laki-laki itu menjawab dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa, tentara bersatu sudah dipaksa mundur, jadi itu mengumpulkan semua kekuatannya. Selama kita berhati-hati, tidak akan ada masalah apapun. Selain itu, bahkan jika kita bertemu mate-mate suku kayu, aku akan memastikan mereka tidak berhasil melarikan diri hidup-hidup. Suara tua itu terkekeh dingin. Kalau begitu, saya akan menyampaikan perintah Anda kepada semua orang segera. Chuan Tuntian, jawab suara laki-laki dengan sikap gembira. Tak lama kemudian, bahtera iblis dan semua gebong terbang bergetar sedikit sebelum berakselerasi secara drastis, tetapi pada saat yang sama, mereka mulai mengeluarkan suara mendengung samar yang membuat mereka jauh lebih tidak tersembunyi dan tidak mencolok. 7 hari kemudian, Han Li sedang bermeditasi di kaki pohon raksasa ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia segera membuka matanya, begitu pula Cao Ji dan Fei Xiaox, yang duduk di kedua sisinya. Mereka bertiga kemudian melihat ke atas bersamaan, dan setelah beberapa saat, sesuatu datang dengan cepat ke arah mereka dari jauh. Cahaya biru menyala, dan seberkas pedang ki yang panjangnya beberapa kaki tiba. Mata Han Li menyipit sedikit saat dia mengayunkan tangan ke kejauhan, dan garis pedang ki berputar-putar di udara di atas lembah sebelum turun ke arah pohon besar. Han Li membuat gerakan meraih, dan proyeksi pedang biru kecil muncul di tangannya, di dalamnya terdapat selip giok putih. Dia menggosok kedua tangannya, dan cahaya biru langsung memudar, hanya menyisakan giok kecil yang tertinggal. Han Li mengambil selip giok sebelum menempelkannya ke dahinya sendiri, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Cao Ji dan Fei Xiaoxi berbalik ke arahnya dengan ekspresi serius, dan beberapa saat kemudian, Han Li melepas selip giok dari dahinya sendiri sebelum melemparkannya ke arah Cao Ji. Tentara iblis akan memasuki formasi dalam 2 jam, dan kekuatan formasi akan diaktifkan sepenuhnya dalam setengah hari dengan tujuan membunuh setidaknya 2/3 dari tentara iblis. Setelah memeriksa isi slip giok, Cao Ji sangat gembira, dan dia melemparkan slip giok itu ke Fei Xiaoxi saat dia berkata, jadi pasukan iblis benar-benar jatuh cinta padanya. Jika kita benar-benar bisa memberikan pukulan yang begitu berat kepada mereka, bahkan jika kita tidak dapat memulihkan wilayah yang hilang, kita setidaknya akan dapat memastikan bahwa pasukan iblis tidak akan dapat melancarkan serangan lebih lanjut dalam waktu dekat. Tanda petik ganda buka. Kalau begitu, kita hanya perlu mengaktifkan kekuatan formasi pada waktu yang disepakati. Setelah semua 36 poin diaktifkan, nasib makhluk jahat itu akan disegel. Fei Xiaoxi juga berkata sambil tersenyum setelah menyuntikkan perasaan spiritualnya ke slip giok. Sebelum aktivasi lengkap formasi, kita tidak bisa membiarkan siapapun meninggalkan tempat ini, jadi beritahu semua orang untuk waspada tinggi, Han Li menginstruksikan.
Ya, aku akan segera menyampaikan perintah itu dan mengatur beberapa orang untuk melaksanakannya. Cao Ji setuju. Sebagian besar pasukan dalam inti formasi adalah makhluk suku kayu, jadi secara alami hanya cocok baginya untuk mengeluarkan perintah. Saya akan memeriksa larangan tersebut untuk melihat apakah ada area yang perlu ditangani, Fei Xiaoxi menawarkan. Baiklah, terima kasih atas usahamu, rekan Taois. Aku akan tinggal di sini, pastikan untuk memberitahuku jika kamu menemukan sesuatu yang tidak normal, jawab Han Li dengan anggukan. Dengan demikian, Cao Ji dan Fei Xiaoxi bangkit berdiri sebelum terbang pergi. Adapun Han Li, dia menutup matanya dengan ekspresi tenang sekali lagi, tampaknya sama sekali tidak terganggu oleh pasukan iblis yang mendekat. Titik. Setengah hari kemudian, serangkaian ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar saat pohon besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam area yang dicakup oleh formasi ekstrem 36 alam kayu. Masing-masing pohon ini setebal tangki air, dan tumbuh setinggi lebih dari 1000 kaki dalam sekejap mata, menciptakan hutan tanpa batas. Semua makhluk iblis yang berjalan di udara secara instan dipaksa untuk jatuh ke tanah segera setelah mereka memasuki formasi, terlepas dari apakah mereka menggunakan harta karun terbang atau teknik gerakan. Hanya mereka yang berada di atau di atas tahap tempering spasial hampir tidak bisa tetap melayang di udara, tetapi kekuatan sihir yang dikeluarkan ini beberapa kali lipat dari biasanya. Makhluk iblis pada umumnya sangat tangguh dan kuat, jadi kebanyakan dari mereka selamat dari kejatuhan, tetapi ini masih mengirim pasukan iblis ke dalam kegilaan yang panik. Berbeda dengan pasukan iblis, pasukan bersatu tahu apa yang diharapkan, dan mereka mampu membuat keturunan yang tenang segera setelah pembatasan penerbangan muncul. Di dalam hutan, titik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan pasukan bersatu langsung lenyap. Bahkan para penguasa iblis tahap integrasi tubuh tidak dapat merasakan bahkan satu musuh pun di hutan dengan indera spiritual mereka yang sangat besar. Namun, hanya pada saat berikutnya kekuatan formasi yang menakutkan mulai muncul dengan sendirinya. Pertama datang ledakan fluktuasi energi yang tak terlukiskan yang tiba-tiba mulai menyebar dari pusat formasi. Fluktuasi dengan cepat menyapu semua bagian hutan, dan ki spiritual atribut kayu yang sangat murni muncul sebelum menyembur ke beberapa pohon yang sangat besar dalam hiruk-pikuk. Suara gemuruh yang keras terdengar, dan pohon-pohon besar itu tiba-tiba tumbang sebelum berubah menjadi kayu raksasa yang tingginya sekitar 1000 kaki, yang semuanya mengarah ke makhluk jahat yang terperangkap dalam formasi. Setelah menyerap beberapa ki spiritual atribut kayu, pohon-pohon lain di hutan juga tumbuh dengan kecepatan tinggi, dan mereka menyapu cabang mereka ke arah makhluk jahat atau menimpa mereka sebagai batang kayu besar. Tentara iblis benar-benar lengah, dan mereka dengan cepat menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada juga sejumlah besar makhluk iblis tingkat tinggi yang telah memasuki formasi, dan mereka segera mulai mengeluarkan perintah, mendesak semua orang untuk mengadopsi formasi pertahanan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sayangnya bagi mereka, kekuatan formasi jauh melebihi apa yang ditampilkan di sini. Hampir segera setelah pasukan iblis membasmi raksasa kayu dan pepohonan di dekatnya, hembusan angin putih yang ganas tiba-tiba menyapu udara di atas sebelum membentuk serangkaian naga angin besar yang menerkam ke arah makhluk jahat di bawah dengan kekuatan ganas. Mengikuti naga angin, daun hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, kemudian berubah menjadi bilah tajam yang menghujani hujan deras. Lebih dari 10 gelombang serangan yang berbeda dilepaskan secara berurutan, dan setelah pembantaian itu, satu-satunya makhluk jahat yang tersisa adalah diri mereka sendiri yang sangat kuat atau dilindungi oleh makhluk iblis tingkat tinggi yang kuat. Meskipun formasinya sangat kuat, menargetkan begitu banyak makhluk iblis sekaligus secara alami menghabiskan energi yang mencengangkan. Bahkan dengan sejumlah besar batu roh, urat roh, dan kekuatan spiritual murni yang disediakan oleh 36 pohon suci cadangan, formasi tersebut tidak dapat melepaskan serangan lebih lanjut dan hanya bisa menjebak musuh karena perlahan-lahan memulihkan energinya. Pada tingkat di mana formasi pulih, dibutuhkan setidaknya setengah hari sebelum bisa melepaskan gelombang serangan lain.
Adapun makhluk iblis di luar formasi, yang mereka lihat hanyalah kilatan cahaya hijau, diikuti oleh penghalang cahaya hijau yang sangat tebal muncul di depan mereka, dan mereka langsung kehilangan kontak dengan saudara mereka di sisi lain penghalang. Makhluk iblis ini secara alami mulai menyerang penghalang cahaya dengan kebingungan, dan mereka yakin bahwa penghalang tidak akan bertahan lama dalam menghadapi serangan gabungan mereka. Namun, tepat pada saat ini, formasi cahaya raksasa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di depan penghalang cahaya di tengah kilatan cahaya putih. Beberapa makhluk iblis tingkat tinggi segera mengidentifikasi formasi ini, dan mereka buru-buru berteriak, itu adalah formasi teleportasi. Serang mereka. Namun, itu sudah terlambat. Cahaya putih bersinar dari formasi cahaya, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan bersatu muncul sebelum segera menyerbu ke arah sisa-sisa pasukan iblis. Sebagian besar pasukan iblis terperangkap dalam formasi, jadi yang tersisa secara alami kalah jumlah oleh pasukan bersatu. Meskipun makhluk jahat mengatur diri mereka sendiri sebagai pembalasan, mereka kewalahan dalam waktu kurang dari setengah hari dan dipaksa untuk memulai retret. Tentara bersatu secara alami tidak mau membiarkan mereka melarikan diri, dan tabel benar-benar berubah dengan tentara iblis melarikan diri dari tempat kejadian, sementara tentara bersatu mengejar dalam pengejaran. Hampir pada saat yang sama ketika pasukan iblis mulai mundur, bola cahaya putih yang menusuk tiba-tiba muncul di pinggang Yuan Cha, yang terlibat dalam pertempuran dengan Patriark Aok Xiao. Segera setelah itu, serangkaian rune hitam melonjak sebelum membentuk beberapa baris teks di depan matanya. Yuan Cha melihat pesan itu dengan sikap acuh tak acuh, tapi ekspresinya segera berubah drastis sebelum dia naik ke udara sebagai seberkas cahaya hitam, lalu menghilang melalui langit-langit ruang rahasia tempatnya berada. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya hitam muncul dari rawa, lalu naik ke ketinggian puluhan ribu kaki sebelum terbang menuju wilayah suku kayu. Namun, tepat pada saat ini, suara laki-laki terdengar dari atas yang lebih tinggi. "Mau kemana, rekan Tawis Yuan Cha?" Begitu suara itu menghilang, petir tiba-tiba terdengar di atas, dan sambaran petir perak yang panjangnya lebih dari 1000 kaki jatuh. "Kamu berani menghentikanku?" Yuan Cha terburu-buru untuk pergi, tetapi dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, dia tidak punya pilihan selain berhenti dan mengangkat tangan ke atas sebagai pembalasan. Garis pedang hitam Ki yang juga panjangnya lebih dari 1000 kaki dilepaskan, dan petir dan rentetan pedang Ki lenyap setelah bentrokan bergema. "Pertarungan kita masih belum diputuskan, jadi aku tentu saja tidak bisa membiarkanmu pergi." Fluktuasi spasial meletus di atas, dan bola petir muncul tanpa suara. Dalam bola petir tidak lain adalah Patriark Aok Xiao yang tersenyum. "HMPH, sepertinya kamu sudah merencanakan semuanya sebelumnya untuk menghentikan kita bertiga, tapi jangan merayakannya terlalu dini. Kita akan lihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menghentikanku." Yuan Cha menderu dengan ekspresi marah sebelum memunculkan sekitar selusin proyeksi identik, yang semuanya melarikan diri ke arah yang berbeda pada saat bersamaan. Ekspresi Patriark Aok Xiao menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia melepaskan teriakan nyaring sebelum menunjuk ke atas. "Membatasi." Tiba-tiba, udara dalam radius 5 km bergetar saat ki asal dunia melonjak, diikuti mangkuk giok putih besar jatuh dari atas seperti kubah raksasa. Cahaya 5 warna melintas di dalam mangkuk bersama rune besar yang tak terhitung jumlahnya, dan semburan kekuatan yang sangat besar keluar darinya, bahkan menyebabkan udara membeku. Tanah di bawah mangkuk besar juga bergetar hebat sebelum tenggelam beberapa puluh kaki, dan lusinan atau lebih proyeksi Yuan Cha benar-benar lengah, menguranginya menjadi kurang dari 1/10 dari kecepatan aslinya. Pada saat yang sama, Patriark Aok Xiao meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, melepaskan sekitar selusin cahaya putih, yang masing-masing melesat ke arah salah satu proyeksi Yuan Cha. Garis-garis cahaya putih berubah menjadi serigala raksasa berkepala 2 putih bersalju di tengah penerbangan dan menerkam ke arah proyeksi tanpa ragu-ragu. Semua proyeksi Yuan Cha secara alami sangat marah dengan ini, dan mereka semua memanggil harta iblis sebagai pembalasan. Dengan demikian, pertempuran antara Patriark Aok Xiao dan leluhur suci Yuan Cha dimulai sekali lagi, tetapi itu menjadi jauh lebih sengit daripada sebelumnya. Namun,
Keduanya cukup seimbang, jadi hasil yang menentukan jelas tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Titik. Setelah menerima berita tentang situasi mengerikan di mana pasukan iblis berada, dua leluhur suci lainnya juga mencoba melarikan diri, tetapi mereka telah dihentikan oleh Mo Jianli dan tahap Grand Ascension berasal dari ras Yaksha juga. Sementara itu, selama interval di mana formasi tidak dapat melepaskan serangan lebih lanjut, makhluk iblis tingkat tinggi dan klon leluhur suci dalam formasi telah pergi dari sisa pasukan iblis. Mereka harus mengambil kesempatan ini untuk mematahkan formasi. Jika tidak, setelah itu memulihkan energinya dan mulai melepaskan lebih banyak gelombang serangan, bahkan lebih banyak korban akan dihasilkan. Selain itu, semakin sedikit makhluk iblis yang tersisa, semakin baik formasi tersebut dapat memfokuskan serangannya, sehingga membuat mereka lebih kuat. Setelah semua makhluk iblis lainnya dimusnahkan, bahkan makhluk iblis tingkat tinggi pun tidak percaya diri dengan kemampuan mereka untuk bertahan dalam formasi. Dengan demikian, meskipun mereka tahu bahwa tidak diragukan lagi akan sangat sulit untuk menghancurkan formasi, mereka tidak punya pilihan selain menjelajah jauh ke dalam formasi untuk menemukan intinya. Di antara makhluk iblis tingkat tinggi ini adalah sekelompok sekitar selusin makhluk iblis tahap tempering tata ruang yang dipimpin oleh Chuan Setan berkepala sapi. Mereka terbang perlahan di atas hutan sambil terus menilai lingkungan mereka dengan hati-hati. Meskipun formasi tidak lagi aktif menyerang mereka, itu masih dipenuhi dengan semua jenis batasan pertahanan, dan mengaktifkan batasan itu dapat dengan mudah mengejam malapetaka mereka. Selain itu, indera spiritual mereka terhambat oleh formasi, mengurangi jangkauan sensorik mereka hingga kurang dari 2000 kaki, jadi mereka secara alami harus melanjutkan dengan hati-hati. Setelah terbang hampir 100 km, tidak ada kecelakaan yang terjadi, dan semua makhluk iblis dalam kelompok itu sedikit lengah. Tepat saat mereka terbang di atas bukit kecil, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di hadapan pengintai jahat yang memimpin jalan dari depan, dan sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, seberkas cahaya telah memenggalnya. Jiwa baru lahir hitam yang diselimuti bola ki abu-abu melesat keluar dari tubuh tanpa kepalanya sebelum mundur dalam kegilaan panik, hanya untuk benar-benar dihancurkan oleh seberkas cahaya yang sama di tengah teriakan kesedihan. Makhluk iblis lainnya sangat khawatir dengan ini, dan mereka semua memanggil harta iblis pertahanan. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus melalui area terdekat, dan lebih dari 100 garis cahaya yang identik muncul dari udara tipis. Chuan Iblis memfokuskan pandangannya pada garis-garis cahaya dan mengidentifikasi itu sebagai pedang kayu kuning, yang masing-masing berukuran sekitar 1 kaki panjangnya, dan mereka mengeluarkan ki glasial yang cukup mengkhawatirkan bahkan baginya. Hati-hati! Pedang kayu ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan serangan habis-habisan dari makhluk spatial tempering stage, teriak Chuan Iblis saat dia menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam harta pelindung berbentuk payung di hadapannya. Harta karun iblis hijau segera menyala, berubah menjadi proyeksi hijau yang menyelimuti tubuhnya. Detik berikutnya, garis cahaya glasial berkumpul dari segala arah, dan makhluk iblis lainnya juga menyuntikkan kekuatan sihir mereka ke dalam harta karun masing-masing dengan sekuat tenaga. Garis-garis pedang ki menyapu udara, dan serangkaian tangisan sedih terdengar berturut-turut dengan cepat. Setelah rentang beberapa napas, semua garis cahaya glasial telah lenyap, dan semua makhluk iblis tingkat tinggi telah menghilang selain dari satu sosok kesepian. Wajah Chuan Iblis berkepala sapi itu saat ini sangat pucat, dan dia tiba-tiba memuntahkan beberapa suap darah berturut-turut. Proyeksi payung di sekelilingnya juga menjadi benar-benar kusam dan tanpa kilau. Senyum masa muncul di wajah Chuan Iblis saat dia mengeluarkan botol obat sebelum mengeluarkan pil berukuran panjang, lalu melambaikan tangan di udara, di mana proyeksi hijau itu kembali menjadi payung hijau kecil yang mendarat di tangan. Beberapa retakan telah muncul di permukaan harta karun iblis. Chuan Iblis memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi konflik sebelum akhirnya menghela nafas pelan, lalu menyimpan hartanya jauh sebelum terbang perlahan ke arah lain. Di pegunungan terdekat lainnya, 3 Raja Iblis terbang menuju pusat pegunungan sambil menangkal bilah angin yang tak terhitung jumlahnya yang datang dengan harta iblis mereka. Tiba-tiba,
ki asal dunia di atas bergetar, dan formasi cahaya keemasan yang berukuran sekitar 1 hektar muncul sebelum mengirim beberapa pilar cahaya keemasan jatuh dari atas. 3 Raja Iblis sangat terkejut melihat ini, dan mereka semua mengirim harta iblis mereka terbang ke atas, di mana mereka berkumpul untuk membentuk diagram Tai Chi besar-besaran di udara di atas. Beberapa ledakan bergema terdengar saat pilar cahaya dengan cepat menghancurkan diagram Tai Chi sebelum membanjiri 3 Raja Iblis. Tak lama kemudian, cahaya keemasan menghilang, dan 3 Raja Iblis juga tidak terlihat. Titik. Semburan dengungan tiba-tiba terdengar dari pohon besar tempat Han Li duduk. Rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari batang pohon di tengah kilatan cahaya hijau. Han Li perlahan membuka matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, beberapa makhluk iblis akhirnya telah tiba, dan mereka tampaknya cukup kuat. Hampir di saat yang sama, Cao Ji dan Fei Xiaoxi juga tiba di tempat kejadian sebagai seberkas cahaya. Saudara Han, sepertinya pohon roh memberitahu kita bahwa ada orang yang mendekati pegunungan. Menurutmu apakah mereka klon leluhur suci? Cao Ji buru-buru bertanya begitu dia tiba. Ada beberapa klon leluhur suci dalam pasukan iblis, tetapi jumlah mereka sama sekali tidak signifikan mengingat skala formasi ini, jadi saya pikir kemungkinan besar mereka akan menjadi Raja Iblis biasa, kata Fei Xiaoxi ketika dia tiba di samping Han Li. Inti formasi akan dapat menunjukkan kepada kita apa yang kita hadapi di sini, kata Han Li dengan tenang saat dia membuat segel tangan sebelum melepaskan seberkas cahaya biru ke arah pohon raksasa. Pohon besar itu bergetar sedikit, mengikuti formasi di bawahnya diaktifkan, melepaskan sekitar selusin pilar cahaya sekaligus. Pilar cahaya ini kemudian berkumpul untuk membentuk bola cahaya biru di hadapan trio Han Li, dan Han Li segera menjentikan string segel mantra dengan warna berbeda ke dalamnya. Bola cahaya berputar di tempat sebelum berubah menjadi bola kristal biru dengan permukaan yang sehalus cermin, tetapi terdiri dari lusinan wajah belah ketupat. Setiap wajah menggambarkan gambar dari satu area pegunungan, dan Han Li membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola ki spiritual murni ke dalam bola kristal sebelum dengan lembut mengarahkan jarinya ke sana. Segi-segi dari bola kristal langsung kabur serempak seolah-olah gambar yang tak terhitung jumlahnya berkedip cepat melaluinya, membuat mereka tidak mungkin untuk dipungut dengan mata telanjang. Namun, Han Li dan yang lainnya semuanya adalah kultivator yang sangat kuat, jadi mereka dapat menilai gambar yang berkedip pada berbagai aspek. Setelah rentang hanya beberapa napas, Han Li tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah sebelum tiba-tiba menyapu lengan ke arah bola kristal, yang perlahan-lahan berhenti berputar. Pada saat yang sama, semua gambar pada bola kristal dengan cepat menghilang kecuali satu gambar, yang langsung menempati seluruh area permukaan bola kristal. Gambar yang digambarkan adalah area tertentu di pinggiran pegunungan, di mana 3 Raja Iblis dan 4 makhluk iblis spasial tempering stage melayang di udara. Mereka telah dengan jelas mengaktifkan pembatasan di dekatnya, dan dipaksa untuk menghadapi petir ganas yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah makhluk iblis yang sangat tinggi dan lebar memegang cermin tembaga kecil, dari mana satu pilar cahaya hitam dilepaskan, dengan mudah meniadakan sebagian besar sambaran petir yang datang. Baut petir yang tersisa secara alami tidak menimbulkan ancaman bagi makhluk iblis lainnya, yang mampu menahan mereka dengan relatif mudah. Ada 3 Raja Iblis, 2 di antaranya berada di tahap integrasi tubuh tengah, sementara yang lainnya berada di tahap integrasi tubuh akhir. 4 sisanya hanya di tahap tempering tata ruang, tetapi aura mereka sangat aneh, jadi tampaknya mereka bukanlah makhluk jahat biasa, Fei Xiaoxi mengamati. Keempat makhluk iblis spasial tempering stage memiliki penampilan yang mirip dan menggunakan seni iblis yang sama, jadi mereka kemungkinan besar berasal dari ras yang sama dan mahir dalam menggunakan teknik kombinasi. Menurutmu bagaimana kita harus menangani makhluk jahat ini? Sesama DOS pembatasan biasa kemungkinan besar tidak akan bisa menjebak mereka, kata Han Li sambil tersenyum tenang. Jika kami ditempatkan di tempat lain, kami akan dapat mengaktifkan pembatasan paling kuat dalam formasi untuk membunuh kelompok makhluk iblis itu, tetapi inti formasi saat ini mengumpulkan energi untuk seluruh formasi, jadi batasan yang kami miliki sangat terbatas.
Karena itu, kita harus menjaga makhluk jahat ini sendiri, kata Caoji setelah beberapa saat merenung. Kita bertiga harus mampu menjaga 3 Raja Iblis di Teluk, kita hanya akan meninggalkan 4 makhluk iblis tahap tempering tata ruang untuk selusin atau lebih makhluk tahap tempering spasial di bawah komando kita, kata Feixia Oksi tanpa ekspresi. Keempat makhluk iblis itu semuanya berada di puncak tahap tempering spasial akhir, dan kekuatan mereka niscaya akan diperkuat lebih jauh oleh teknik kombinasi mereka. Sebaliknya, bawahan kita semua adalah makhluk tahap tempering tata ruang rata-rata, jadi mereka mungkin tidak seperti itu cocok untuk keempat iblis itu. Tanda petik ganda buka. Meski begitu, mereka akan memiliki formasi untuk membantu mereka. Mereka tidak akan dapat menggunakan batasan yang paling kuat, tetapi batasan lain juga cukup berguna, pasti itu sudah cukup, balas Feixia Oksi sikap percaya diri. Kaoji mempertimbangkan ini sejenak sebelum mengangguk setuju. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah. Bagaimana menurutmu, Saudara Han? Bahkan dengan formasi untuk membantu mereka, bawahan kita tidak akan bisa menghentikan keempat makhluk iblis tahap tempering tata ruang itu. Jika saya tidak salah, keempat iblis itu seharusnya dimanifestasikan oleh makhluk iblis yang sama. Jika mereka ingin bergabung menjadi satu, musuh yang dihasilkan pasti akan sangat kuat, jadi akan lebih baik bagimu untuk melawan mereka sendiri, Privai. Juga, inti formasi perlu dijaga setiap saat jika terjadi serangan diam-diam, jadi Velo Taois Caoji akan tinggal di belakang. Adapun ketiga Raja Iblis itu, serahkan saja padaku, kata Han Li. Apa? Apakah kamu serius, Saudara Han? Feixiao sangat bingung mendengar ini. Yakinlah, aku akan lebih dari mampu menjaga diriku sendiri. Kakak Xie, tunjukkan dirimu, kata Han Li sambil tersenyum. Begitu suaranya menghilang, sosok putih muncul diam-diam di samping Han Li di tengah ledakan fluktuasi spasial, dan aura yang dia lepaskan tidak kalah kuat dari Han Li, itu tidak lain adalah Taois Xie. Suatu tahap integrasi tubuh akhir? Bukankah itu? Kaoji dan Feixiao sama-sama tercengang saat melihat Taois Xie. Aku yakin tidak ada masalah lagi sekarang, kan? Sesama Taois Han Li terkekeh dengan sikap acuh tak acuh. Kaoji adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya, dan dia segera menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat saat senyum lebar muncul di wajahnya. Tentu saja, aku tidak mengira senior kita telah mengatur makhluk yang begitu kuat untuk menemani kita secara rahasia. Aku juga tidak keberatan, kata Feixia Oksi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Jelas bahwa mereka berdua telah sampai pada kesimpulan bahwa Taois Xie telah dikirim untuk menemani Han Li oleh senior tahap kenaikan besar dari tentara bersatu. Adapun Taois Xie sendiri, dia hanya berdiri diam di samping Han Li. Han Li tidak memberikan penjelasan atas perilaku Taois Xie dan mengalihkan pandangannya kembali ke bola kristal. Pada titik ini, 7 makhluk iblis telah membasmi petir di dekatnya dan perlahan terbang menuju pusat pegunungan. Rekan Taois Chao, aktifkan pembatasan 5 pegunungan yang merusak untuk memisahkan makhluk-makhluk jahat ini, kami akan melanjutkan sesuai dengan rencana awal kami, Han Li menginstruksikan. Silakan, Kakak Han, aku akan segera mengaktifkan pembatasannya. Caoji segera setuju sebelum terbang ke tengah formasi di depan pohon raksasa. Segera setelah itu, dia duduk dengan mata tertutup dan membuat segel tangan sambil mengucapkan mantra. Ada lebih dari 100 makhluk suku kayu duduk di sekitar formasi, dan mereka juga mulai membuat segel tangan untuk membantunya. Dengan demikian, trio Han Li pergi sebagai 3 garis cahaya menuju lokasi di mana makhluk jahat itu berada. Hampir pada saat yang sama, sekitar selusin seberkas cahaya ditembakkan dalam pengejaran panas di belakang ketiganya. Ini tidak lain adalah selusin atau lebih penjaga spasial tempering stage yang telah menerima transmisi suara Han Li sebelumnya. 7 makhluk iblis perlahan-lahan maju melalui pegunungan, dan mereka dipimpin oleh tuan iblis yang kekar. Alih-alih menyimpan cermin tembaganya, Raja Iblis itu memegangnya di depan dadanya, sesekali mengarahkannya ke arah lanskap di depan, sepertinya cermin memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi batasan. Semuanya, awas tuan iblis kekar tiba-tiba berteriak ketakutan saat bola cahaya perak yang menusuk tiba-tiba meletus di permukaan cermin.
Ekspresi makhluk iblis yang menyertainya berubah drastis setelah mendengar ini, dan mereka dengan cepat melepaskan harta iblis masing-masing. Namun, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, semburan cahaya hijau terang tiba-tiba meletus dari hutan di bawah, diikuti oleh formasi cahaya besar dengan diameter sekitar setengah kilometer muncul, melepaskan hamparan luas cahaya 5 warna seperti yang terlihat. Mencari. Makhluk iblis itu langsung tersapu oleh cahaya 5 warna di tengah teriakan peringatan. Setelah itu semuanya segera diselimuti oleh rune biru yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam cahaya 5 warna, Raja Iblis Kekar itu buru-buru mengangkat cermin tembaga di atas kepalanya untuk melepaskan pilar cahaya hitam. Sementara itu, 4 makhluk iblis Spatial Tempering Stage mengeluarkan teriakan nyaring bersamaan saat cahaya merah tua mulai memancar dari tubuh mereka pada saat yang sama. Ledakan yang bergema terdengar saat pilar cahaya hitam menembus cahaya 5 warna dalam sekejap, diikuti oleh penguasa iblis kekar itu dengan tersandung ke tempat terbuka. Namun, makhluk iblis lainnya semuanya langsung lenyap dalam cahaya 5 warna, hanya menyisakan Chuan Iblis sendirian. Chuan Iblis mengarahkan pandangannya ke formasi cahaya yang hancur, dan melepaskan raungan marah. Itu formasi 5 pegunungan yang mengganggu. Aku tidak mengira kau begitu berpengetahuan dalam seni formasi, sepertinya bukan kebetulan kau berhasil sampai sejauh ini. Suara laki-laki yang tenang terdengar di kejauhan sebagai tanggapan, diikuti seberkas cahaya biru muncul di cakrawala. Pandangan ganas melintas di mata Chuan Iblis Kekar itu, dan dia segera melemparkan cermin tembaganya ke udara sebelum mengeluarkan seteguk esensi darah, yang berubah menjadi awan kabut darah yang merembes ke cermin. Detik berikutnya, suara mendengung keras terdengar dari cermin, dan wajah hantu seukuran pavilion muncul dari dalamnya. Wajah hantu menyeramkan melayang di udara dengan mata tertutup, dan Chuan Iblis Kekar dengan cepat menunjuk ke arahnya, setelah itu segera membuka matanya, yang dipenuhi dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Pada saat yang sama, ia melepaskan tawa dingin yang menusuk tulang sebelum membuka mulutnya untuk meledakkan semburan api hitam yang ganas, menangkap seberkas cahaya biru yang benar-benar lengah dan menelannya dalam sekejap mata. Betapa bodoh! Bahkan dengan harta karun jiwa surgawi pelindung, seseorang tidak akan bisa bertahan lama dalam api iblis neraka saya. Chuan Iblis Kekar terkekeh sambil mengendalikan wajah hantu. Api iblis hitam pekat berkumpul menjadi bola atas perintahnya, lalu naik sebagai pilar api tebal yang menjebak seberkas cahaya biru dengan kuat di dalamnya. Begitukah? Mungkin orang lain tidak akan bisa menahan api ini lama-lama, tapi bagiku, membebaskan diri adalah tugas yang mudah. Suara laki-laki yang tenang terdengar dari dalam pilar api hitam, diikuti oleh teriakan burung yang menyenangkan. Bola cahaya perak kemudian meletus, benar-benar mengabaikan api iblis dan naik ke atas pilar berapi sebelum berubah menjadi burung perak raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki. Burung itu berkilauan dengan cahaya perak, dan saat ia melebarkan sayapnya, semua bulunya terbakar, menyebabkan suhu udara melonjak drastis sementara seluruh langit berubah warna menjadi merah cerah. Dari kejauhan, tampak seperti matahari perak telah terbit di atas pilar api hitam. Hati Raja Iblis Kekar tersentak saat melihat ini, dan dia segera mencoba membuat segel tangan lain, tetapi sudah terlambat. Burung perak besar itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan panjang, lalu membuka paruhnya untuk mengeluarkan semburan kekuatan isap. Pilar api di bawah langsung mulai melonjak ke paruh burung perak sebagai benang hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam rentang hanya beberapa napas, pilar api telah menjadi sangat lemah, menampakkan sosok humanoid biru di dalamnya. Sosok humanoid tampaknya tidak menggunakan harta apapun, dan cahaya spiritual pelindungnya saja sudah cukup untuk menjaga api iblis hitam yang tersisa di teluk. Chuan Iblis Kekar menarik napas tajam saat melihat ini, dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia lebih sadar daripada siapapun tentang betapa kuatnya api iblis neraka miliknya, dan fakta bahwa pria ini mampu menahannya dengan cahaya spiritual pelindungnya saja langsung membuat Chuan Iblis berpikir bahwa dia mungkin menghadapi tahap kenaikan besar makhluk. Pikiran ini segera membuatnya menjadi sangat pucat dan mengirim keringat dingin mengalir ke punggungnya. Tiba-tiba, dia melompat sebelum mengarahkan jarinya ke wajah hantu di atas, lalu meraung kata meledak.
Segera setelah itu, lengannya melepaskan diri dari tubuhnya sebelum langsung meledak menjadi dua awan kabut darah yang menyelimuti dirinya dalam sekejap. Pada saat yang sama, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan wajah hantu raksasa, dan itu meledak di tengah kilatan cahaya hitam, mengirimkan benang hitam tipis yang tak terhitung jumlahnya meletus dalam hiruk-pikuk untuk membentuk jaring raksasa yang turun ke arah Hon Li. Mata Hon Li sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia segera mengacungkan telapak tangan ke atas sambil melambaikan lengan bajunya dengan acuh tak acuh ke kejauhan. Proyeksi tangan emas besar yang berukuran sekitar 1 hektar langsung muncul sebelum meraih ke arah jaring raksasa, dan seluruh jaring benang hitam robek dengan mudah. Sementara itu, petir keras meledak dari lengan baju Hon Li, dan kilatan petir keemasan melesat sebelum menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, sambaran petir emas muncul kembali tepat di atas Chuan Iblis Kekar, yang hendak terbang mundur sebagai seberkas cahaya merah, lalu menghantamnya dengan kecepatan luar biasa. Petir emas langsung membasmi kabut darah di atas kepalanya, lalu meluncur ke arahnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Penguasa iblis kekar dengan tergesa-gesa menembak mundur saat melihat ini, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan belati terbang kuning berkilauan, yang terbang langsung ke arah sambaran petir emas yang mendekat. Keduanya bentrok, dan kilat emas menghilang dalam sekejap, tetapi belati kuning juga menjadi benar-benar kusam dan tanpa kilau sebelum jatuh dari langit seperti sepotong besi tua. Dengan kekuatan Hon Li saat ini, petir Divine Devil Bane miliknya telah menjadi sangat kuat melawan harta iblis. Sebagai hasil dari kerusakan yang diderita oleh belati terbang, wajah Chuan Iblis Kekar itu memucat saat dia memuntahkan seteguk darah. Namun, cahaya hitam tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat dia terus mundur, sepenuhnya mengabaikan belati yang jatuh. Saya memuji ketegasan Anda, tapi saya khawatir itu tidak akan cukup bagi Anda untuk melarikan diri dari saya, kata Hon Li tanpa ekspresi sebelum mengambil langkah besar ke depan. Bahkan sebelum dia menyelesaikan langkahnya, petir keras terdengar di bawahnya, dan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari telapak kakinya sebelum langsung membentuk formasi petir perak yang berukuran sekitar 10 kaki. Begitu dia melangkah ke dalam formasi, dia menghilang tanpa jejak, lalu muncul beberapa ribu kaki jauhnya dalam sekejap mata. Chuan Iblis Kekar baru saja menghela nafas lega ketika petir tiba-tiba terdengar di depannya, diikuti oleh formasi petir perak muncul tanpa peringatan apapun. Hampir pada saat yang sama, Han Li keluar dari tengah formasi. Chuan Iblis Kekar sangat khawatir melihat ini, dan dia segera mencoba melarikan diri ke arah lain. Namun, proyeksi raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan tiba-tiba muncul di belakang Hon Li, dan itu membuka 6 matanya sebelum mengayunkan ke-6 lengannya di udara secara bersamaan segera setelah muncul. Cahaya keemasan menyala, dan 6 pedang emas raksasa, yang masing-masing memiliki panjang sekitar 10 kaki, muncul di tangannya sebelum ditebas ke kejauhan. 6 garis pedang emas ki dilepaskan sebelum membentuk benang emas yang menyapu tubuh Chuan Iblis Kekar dalam sekejap. Teriakan kesedihan terdengar saat harta pelindung dan tubuh Chuan Iblis itu langsung diiris menjadi 2, di mana jiwa baru lahir hitam yang panik langsung muncul dalam bola cahaya kuning. Namun, sebelum jiwa yang baru lahir memiliki kesempatan untuk melarikan diri, 6 garis pedang ki menyapu serentak untuk menghapusnya dari muka dunia ini. Senyum tipis muncul di wajah Hon Li saat melihat ini, dan proyeksi emas di belakangnya menghilang tanpa suara. Itu hanya membutuhkan waktu sekejap untuk membunuh penguasa iblis tahap integrasi tubuh tengah ini dari saat yang terakhir telah meledakkan diri harta dan lengannya untuk melarikan diri. Dengan susunan harta karun yang kuat di lengan bajunya, Chuan Iblis ini tidak kalah kuat dari rata-rata tahap integrasi tubuh akhir, tapi dia jelas bukan tandingan Hon Li. Dalam ruang aneh yang diselimuti cahaya 5 warna, 4 makhluk iblis mirip kera raksasa sedang melayang di udara dengan cahaya merah berkedip dari tubuh berbulu mereka, sementara bau samar darah dan darah kental tercium di udara. Mereka dikelilingi oleh selusin atau lebih makhluk suku kayu berkulit hijau, yang semuanya memasang ekspresi suram. Di udara di atas mereka adalah seorang wanita dengan ekspresi dingin dengan tangan disilangkan. Ada sepasang sayap merah tua terbuka di punggungnya, dan ada tanda emas dan perak yang berkedip di seluruh sayap.
Wanita itu tidak lain adalah Feixia Oxy dari ras Yaksa, dan bahkan dia menilai 4 makhluk iblis spasial tempering stage dengan tatapan waspada di matanya. Aku mengira seni iblis darah tanpa batas telah mati di alam iblis Elder, tapi siapa sangka aku akan menemuinya hari ini. Sepertinya aku benar datang ke sini untuk menghadapi kalian berempat secara langsung, Feixia Oxy berkata dengan suara dingin. Melihat saat kau mengenali seni iblis darah tanpa batas kami, maka cepatlah dan suruh orang-orang bodoh ini mundur. Jika mereka mencoba melawan kita, mereka hanya akan mempersembahkan esensi darah mereka kepada kita, salah satu dari 4 makhluk iblis menjawab. Hehe, jika kalian semua berada di tahap integrasi tubuh, bahkan tahap integrasi tubuh awal, aku akan segera kabur dari tempat kejadian bersama mereka. Tapi kamu hanya di tahap tempering tata ruang, bahkan dengan seni iblis darah tanpa batas, Anda bukan tandingan kita semua. Serang. Begitu ada kesempatan, saya akan menyerang untuk membunuh mereka berempat, Feixia Oxy menginstruksikan dengan senyum dingin. Makhluk suku kayu sangat waspada terhadap 4 makhluk iblis, tetapi mereka masih beraksi tanpa ragu-ragu atas perintah Feixia Oxy. Beberapa makhluk suku kayu mengangkat kedua tangan ke udara untuk melepaskan garis cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya, sementara yang lain membuka mulut mereka untuk mengeluarkan semburan ki biru kental, yang berubah menjadi tali yang menyapu ke arah 4 makhluk iblis. Meskipun makhluk suku kayu ini tidak menggunakan seni kultivasi khusus, mereka telah bertarung bersama di banyak kesempatan sebelumnya, jadi serangan dan kerja tim mereka benar-benar mulus. 4 makhluk iblis spasial tempering stage langsung membentuk lingkaran dengan punggung saling berhadapan, lalu masing-masing mendorong telapak tangan ke depan. Mereka tampaknya tidak mengerahkan banyak kekuatan dengan serangan telapak tangan mereka, tetapi gelombang kejut merah tua yang ganas langsung menyapu ke segala arah. Tanda hitam bisa dilihat di dalam gelombang kejut merah, dan bau darah dan darah kental tiba-tiba menjadi jauh lebih menyengat. Segera setelah garis cahaya biru dan ki biru bersentuhan dengan gelombang kejut merah, mereka segera tidak bisa bergerak sebelum dengan cepat mencair dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ekspresi makhluk suku kayu di sekitarnya berubah drastis setelah melihat ini, dan mereka dengan cepat beralih menggunakan semua jenis pedang dan harta karun sebagai gantinya. Di hadapan harta yang mendekat, 4 makhluk iblis mendorong ke depan telapak tangan mereka yang lain seperti kilat, dan tanda hitam di dalam gelombang kejut merah seketika mulai membengkak secara drastis. Serangkaian ledakan bergema terdengar, dan semua harta karun ditolak seolah-olah mereka telah menabrak gunung raksasa. Keempat makhluk iblis menderu dengan dingin saat gelombang kejut merah terus menyebar keluar, sementara tanda hitam berubah menjadi pusaran hitam dengan ukuran berbeda, menargetkan semua makhluk suku kayu di sekitarnya sekaligus. Awas! Jangan menerima serangan itu langsung, Feixia Oxy berteriak ketika ekspresinya berubah drastis, dan pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih untuk memanggil belati tembus pandang sebelum menebasnya ke bawah tanpa ragu-ragu. Garis cahaya putih yang panjangnya lebih dari 1000 kaki dilepaskan oleh belati sebelum menebas ke arah gelombang kejut merah. Meskipun makhluk suku kayu ini bukan saudara-saudaranya, itu tidak akan menjadi penampilan yang baik untuknya jika mereka semua binasa di bawah komandonya. Setelah mendengar kata-kata peringatan Feixia Oxy, makhluk suku kayu segera mundur dengan cara yang cemas. Namun, 2 dari mereka terlalu lambat untuk bereaksi dan tersapu oleh gelombang kejut merah, di mana harta pelindung dan cahaya spiritual mereka langsung hancur, sementara tubuh mereka meledak di tengah 2 deru kesedihan sebelum diserap sebagai energi oleh gelombang kejut merah. Wajah makhluk suku kayu yang tersisa memucat saat melihat ini. Untungnya, seberkas cahaya besar jatuh pada saat ini, dan gelombang kejut merah terbelah di tengah, membuat mereka tidak dapat menyerang lebih jauh. Makhluk suku kayu yang tersisa buru-buru melarikan diri ke tepi cahaya 5 warna dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Seni iblis darah tanpa batas yang dilepaskan oleh 4 makhluk iblis jauh lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Sepertinya kamu berencana untuk turun tangan. Kamu seharusnya melakukan ini dari awal, tetapi meskipun demikian, hasilnya akan tetap sama,
kamu akan diserap oleh kami sebagai energi seperti orang lain. Salah satu makhluk iblis terkekeh dengan gembira sementara mereka semua membuat segel tangan secara serempak. Tiba-tiba, cahaya merah yang menusuk keluar dari punggung mereka, langsung membanjiri seluruh tubuh mereka. Fei Xiaoxi segera mengirim belati kecilnya terbang ke udara setelah melihat ini, dan pada saat yang sama, dia menyapu kedua lengan baju di udara untuk melepaskan dua bola cahaya merah. Belati tembus pandang langsung melepaskan busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk pedang putih raksasa yang berukuran lebih dari 100 kaki sebelum jatuh ke arah cahaya merah dengan kekuatan yang menghancurkan, mengirimkan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya dan petir yang menghujani di sampingnya. Sementara itu, dua bola cahaya merah berubah menjadi sepasang monster berkepala kera dan tubuh serigala. Keduanya memiliki sepasang sayap kelelawar hijau di punggung masing-masing, dan tubuh mereka semerah darah. Mulut mereka dipenuhi dengan taring tajam, dan masing-masing memiliki lidah bercabang seperti ular. Tampak kejam dan licik di mata iblis merah mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki kecerdasan tingkat tinggi, dan cakar tajam tiba-tiba keluar dari ujung jari mereka saat mereka menukik ke bawah di tengah raungan yang ganas. Tinju berbulu tiba-tiba muncul dari cahaya merah di bawah, menghantam pedang raksasa dan membuatnya terbang mundur sementara tinjunya sendiri tetap sama sekali tidak terluka. Pada saat yang sama, semburan gelombang suara merah tua menyapu ke atas, memaksa sepasang monster yang mendekat untuk melambat secara signifikan saat turun. Sementara itu, tinju merah raksasa lainnya muncul ke samping di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu menyerang seperti kilat untuk mengirim sepasang monster itu terbang dengan serangan ganas. Kedua monster itu jatuh di udara sejauh lebih dari 100 kaki, dan sebagian besar tubuh mereka telah hancur. Adapun dua tinju merah raksasa, mereka menghilang begitu saja seolah-olah mereka tidak pernah muncul di tempat pertama. Fei Xiaoxi menarik napas tajam setelah melihat ini, dan dia segera menarik pedang raksasa itu, yang kembali menjadi belati kecil saat terbang kembali ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mengarahkan jarinya ke sepasang monster, dan tubuh mereka yang rusak parah langsung beregenerasi sepenuhnya. Sepasang monster itu menggeram ke arah cahaya merah di bawah, tapi tidak berani menukik ke bawah lagi. Detik berikutnya, cahaya merah tiba-tiba pecah seperti barang pecah belah, mengungkapkan raksasa berbulu merah yang tingginya lebih dari 100 kaki. Raksasa itu memiliki sepasang mata hijau, dan saat ia mengepalkan tangannya, serangkaian retakan dan letupan keras langsung terdengar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, itu melepaskan aura yang tidak kalah menakutkannya daripada makhluk tahap integrasi tubuh akhir. Bersamaan dengan itu, seberkas cahaya merah tua muncul sebelum berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk mendekati raksasa itu. Ekspresi Fei Xiaoxi menjadi gelap secara signifikan setelah melihat ini, dan dia tahu bahwa dia telah menghadapi musuh yang benar-benar kuat. Dia segera mengeluarkan instruksi ke arah makhluk suku kayu di sekitarnya sebelum membalikan tangan untuk menghasilkan bendera formasi hijau, yang dia sapukan di udara menuju raksasa merah tua itu. Cahaya 5 warna di area sekitarnya langsung mulai melonjak saat semburan fluktuasi terbatas yang tak terlihat memenuhi seluruh ruang. Makhluk suku kayu segera dipaksa untuk jatuh ke bawah seolah-olah ada ledakan kekuatan yang menyeret mereka ke bawah. Tetapi mereka semua dengan tenang mengucapkan mantra, dan lampu hijau melintas di atas tubuh mereka, setelah itu semuanya segera kembali normal. Sebaliknya, raksasa merah itu hanya bergoyang sedikit sebelum memantapkan dirinya di udara. Namun, pembatasan yang diaktifkan oleh Fei Xiaoxi jelas membuatnya marah, dan itu melepaskan raungan marah sebelum menyerang dengan salah satu tinjunya yang besar. Semburan gelombang kejut merah yang beberapa kali lebih kental dari yang sebelumnya melonjak sebelum berubah menjadi wir merah yang menerkam langsung ke arah Fei Xiaoxi. Pada saat yang sama, pita cahaya merah yang berputar di sekitar tubuh raksasa itu melepaskan cincin kabut merah yang menyapu makhluk suku kayu di sekitarnya. Fei Xiaoxi memasang ekspresi dingin saat dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya, di mana rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum berubah menjadi pedang emas dan perak kecil yang menghujani dari atas. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya untuk melepaskan bola cahaya putih,
Di dalamnya ada pagoda kecil yang dengan cepat membengkak hingga beberapa ratus kaki sebelum runtuh dengan kekuatan yang mencengangkan. Kedua monster berkepala kera juga mengeluarkan lolongan panjang sebelum berubah menjadi sepasang bola cahaya merah yang turun dari atas, satu dari kiri dan satu dari kanan. Pada saat yang sama, makhluk suku kayu di sekitarnya semuanya mundur ke cahaya 5 warna, menggunakan batasan untuk menangkal gelombang kejut merah sambil melepaskan harta untuk menyerang raksasa merah itu. Tiba-tiba, Han Li menghilang di tempat dalam cahaya 5 warna. Detik berikutnya, dia muncul kembali dalam ruang abu-abu yang luas, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia memeriksa sekelilingnya. Taoist Xie sedang melayang di udara di depan dengan sepasang tubuh yang benar-benar hangus hitam tergantung di udara di dekatnya. Tanah di bawah telah rusak parah, dengan jelas menunjukkan bahwa pertempuran sengit baru saja terjadi. Sungguh luar biasa bahwa kamu bisa mengurus dua Raja Iblis itu begitu cepat, Saudara Xie, Han Li memuji dengan senyum tipis. Keduanya memutuskan untuk menggunakan petir untuk melawanku, jadi mereka secara alami tidak akan bertahan lama, jawab Taoist Xie tanpa ekspresi. Baiklah, sekarang setelah 3 Raja Iblis telah diurus, mari kita bantu Feldaus Fei. 4 makhluk iblis tahap tempering tata ruang bukanlah makhluk biasa, kata Han Li. Terserah Anda, Taoist Xie menjawab dengan sikap yang sama sekali tidak peduli. Han Li mengangguk sebelum mengarahkan jarinya ke sepasang tubuh iblis, melepaskan 2 bola api merah yang dengan cepat membakar tubuh itu menjadi abu. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih dengan tangan satunya untuk memanggil platformasi hijau. Sama seperti Han Li hendak menggunakan platformasi untuk memindahkan dia dan Taoist Xie keluar dari ruang ini, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar di atas, dan seluruh ruang mulai bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Han Li cukup terkejut dengan ini dan tidak berani menunda lebih lama lagi saat dia segera melemparkan platformasinya ke depan, yang membentuk formasi cahaya di tengah kilatan cahaya putih. Segera setelah itu, dia tiba di pusat formasi, diikuti oleh Taoist Xie. Han Li melemparkan segel mantra, dan formasi cahaya melepaskan semburan cahaya putih yang menusuk bersamaan dengan suara mendengung yang keras. Setelah itu dia dan Taoist Xie langsung menghilang. Detik berikutnya, celah putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya, dan itu benar-benar runtuh di tengah serangkaian retakan keras. Di udara di atas gunung yang tidak mencolok, fluktuasi spasial meletus, dan formasi cahaya putih muncul, berisi Han Li dan Taoist Xie. Han Li memasang ekspresi gelap, sementara ekspresi Taoist Xie tetap netral seperti biasanya. Apa yang terjadi? Mengapa pembatasan tiba-tiba gagal? Han Li bertanya dengan suara muram saat formasi cahaya kembali menjadi platformasi hijau dan kembali ke tangannya. Kabar buruk, Saudara Han, pohon suci memberitahuku bahwa inti formasi ketiga telah dihancurkan, yang berarti kita tidak lagi dapat menggunakan beberapa batasan dalam formasi ini, dan kekuatan batasan lainnya juga akan menjadi lemah, suara muram Cao Ji menjawab dari platformasi. Hati Han Li tersentak mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, inti formasi telah dihancurkan? Bagaimana mungkin? Bagaimana makhluk iblis menemukannya dengan begitu cepat? Bahkan jika mereka berhasil menemukannya, bagaimana mereka bisa menemukannya menghancurkannya begitu cepat dengan sesama DOS Body Integration Stage yang menjaganya? Tanda petik ganda buka. Tunggu, aku baru saja menerima pesan dari sesama DOS yang jatuh di inti formasi ketiga yang dikirim sebelum dia meninggal. Ini buruk. 6 klon leluhur suci telah tiba bersama untuk membunuh semua sesama DOS dan menghancurkan inti formasi ketiga. Tampaknya seseorang di antara pasukan iblis juga memiliki pemahaman yang sangat baik tentang formasi, dan klon leluhur suci mampu melacak inti formasi ketiga segera, jawab Cao Ji dengan suara marah. Jika ada seseorang dalam pasukan iblis dengan pemahaman yang sangat baik tentang formasi, maka inti formasi kami dan inti formasi pertama kemungkinan besar akan segera diserang oleh klon leluhur suci juga. Pembatasan pertahanan formasi akan efektif melawan normal Raja Iblis, tetapi mereka tidak akan dapat menghentikan klon leluhur suci untuk waktu yang lama. Rekan Taoist Cao, jangan khawatir tentang menghemat energi formasi dan memperluas jangkauan sensorik pembatasan 2 kali lipat, beritahu saya segera setelah Anda menemukan sesuatu.
Kita akan menangani lawan kita di sini secepatnya jadi aku bisa menghadapi musuh yang masuk, Han Li menginstruksikan dengan suara yang tak tertandingi. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik, Kakak Han. Cao Ji setuju dengan gigi terkatup setelah beberapa saat ragu. Setelah itu, cahaya dari platform masih memudar, dan Han Li terdiam sesaat sebelum tiba-tiba terkekeh, hehe, sepertinya misi ini tidak akan sesederhana kelihatannya dulu. Kakak Xie, ayo pergi dan urus set musuh saat ini terlebih dahulu. Tanda petik ganda buka. Han Li kemudian mengarahkan jari ke platformasi, dan fluktuasi spasial langsung mulai melonjak di udara di sekitar mereka. Semburan cahaya 5 warna melintas, dan dia dan Taois Xie langsung menghilang di tempat. Titik. Di tempat lain dalam cahaya 5 warna, Feixia Oxy telah menarik semua penghentian dan menentang selusin Wyrms merah dengan beberapa bola cahaya berwarna-warni. Semua Wyrms merah ini memiliki ki merah terang yang berisi esensi darah tak terbatas yang berputar-putar di sekitar tubuh mereka, dan mereka sangat ganas dan ganas. Pada titik ini, jumlah makhluk suku kayu yang tersembunyi di dalam batasan cahaya telah dikurangi menjadi hanya 9. Tetapi mereka masih menggunakan harta mereka untuk menyerang raksasa berbulu merah dengan sekuat tenaga. Namun, semua serangan itu dengan mudah dicegah oleh gelombang cahaya merah tua yang berputar, yang akan melepaskan gelombang kejut merah sebagai pembalasan, merobohkan harta dan menyebabkan batasan pelindung di sekitar makhluk suku kayu goyah dengan berbahaya. Makhluk suku kayu yang jatuh jelas semuanya telah terbunuh oleh gelombang kejut merah yang berhasil menyebarkan cahaya 5 warna, dan pada titik ini, 2 monster berkepala kera telah berubah menjadi sekitar selusin proyeksi yang melepaskan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya menuju raksasa berbulu, tetapi mereka tidak berani terlalu dekat dengannya. Meskipun Feixia Oxy baru saja berhasil menahan serangan raksasa itu, dia benar-benar dipaksa mundur. Adapun raksasa, itu mengayunkan lengan besarnya di udara dengan rune hitam melonjak di sekitar tubuhnya, dan wir merah yang dikendalikannya secara bertahap menjadi lebih tebal dan lebih besar. Feixia Oxy masih bisa mempertahankan ekspresi tenang, tetapi secara internal, dia mulai menjadi sangat cemas. Dia berpikir bahwa dengan keunggulan basis kultivasinya dan selusin makhluk tahap tempering tata ruang yang membantunya, dia akan dapat mengalahkan metode kultivasi khusus musuhnya, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa dia telah membuat kesalahan besar. The Boundless Blood of Phyllis Hearts sangat kuat, dan Crimson Wyrms yang dibuatnya tidak kalah kuat dari Wyrms yang sebenarnya. Feixia Oxy telah melepaskan kemampuan yang kuat untuk membunuh beberapa Wyrms itu, tetapi mereka dengan mudah diganti dengan gelombang tangan raksasa berbulu itu. Jika dia menargetkan raksasa daripada Wyrm itu, maka serangannya hanya akan digagalkan oleh pita cahaya merah. Jadi dalam keadaan ini, Feixia Oxy hanya bisa mengandalkan kekuatan formasi untuk perlahan-lahan melemahkan raksasa, tetapi situasinya secara bertahap memburuk untuknya. Saat dia mempertimbangkan untuk meminta bantuan dari Cao Ji, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar di sampingnya, dan 2 sosok humanoid muncul di tengah kilatan cahaya 5 warna. Mereka tidak lain adalah Han Li dan Taois Xie. Feixia Oxy tercengang melihat mereka. Menarik. Seperti yang kuduga, keempat makhluk iblis tahap tempering tata ruang itu dimanifestasikan oleh makhluk yang sama. Untuk berpikir bahwa mereka mampu memaksamu ke belakang, seni iblis yang mereka kembangkan pasti sangat luar biasa, Han Li berkata dengan sedikit keterkejutan dan intrik di matanya. Kakak Han, kenapa kamu ada di sini? Mungkinkah kamu sudah menjaga lawanmu? Feixia Oxy bertanya dengan ekspresi kompleks. Memang, musuh lain telah dibasmi, biarkan aku membantu Anda di sini, jawab Han Li dengan anggukan. Dan sebelum Feixia Oxy memiliki kesempatan untuk mengatakan apa-apa lebih jauh, dia membuat segel tangan dan langsung berubah menjadi raksasa kera emas yang tingginya lebih dari 1000 kaki di tengah kilatan cahaya keemasan yang cemerlang. Segera setelah kera raksasa muncul, ia membuat gerakan mencengkeram dengan kedua tangannya, dan 2 bola cahaya, 1 hitam dan 1 biru, muncul di telapak tangannya sebelum berubah menjadi sepasang gunung kecil. Raungan menggelegar terdengar saat lengan Han Li meluas lebih jauh, dan dia kemudian melemparkan sepasang gunungnya dengan kejam ke arah raksasa berbulu merah tua itu.
Suara pekikan tajam menembus langit, dan sepasang gunung kabur sebelum berubah menjadi sepasang bola cahaya yang menghilang dalam sekejap. Raksasa berbulu merah telah menjadi sangat panik saat melihat Hon Li dan Taoist Xie, dan sudah mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, Han Li telah melepaskan serangannya, dan raksasa itu segera berusaha melepaskan diri dari pertempurannya melawan Fei Xiaoxi, tetapi itu sudah terlambat. Cahaya merah tua berkedip dengan hebat dari tubuh raksasa itu, dan ledakan yang bergema tiba-tiba terdengar saat sepasang gunung ekstrim muncul kembali dari udara tipis sebelum menabrak langsung ke arahnya. Ekspresi khawatir dan amarah segera muncul di wajah raksasa itu, dan tidak punya waktu untuk memanggil Wirms merahnya kembali ke dirinya sendiri, jadi itu hanya bisa mengubah pita cahaya merah di sekitar dirinya menjadi perisai merah besar yang berukuran beberapa puluh setinggi kaki dan sekitar 1 kaki tebal. Sepasang ledakan bergema terdengar hampir serempak, dan perisai merahnya sangat kuat. Tapi sepasang gunung ekstrim yang dilemparkan dengan kekuatan luar biasa dari kera gunung raksasa terlalu berlebihan untuk bisa ditahan. Gunung ekstrem pertama hanya tersendat sedikit saat menyerang perisai merah, tetapi retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di perisai. Pada saat gunung ekstrim kedua menabrak gunung pertama, perisai merah itu langsung hancur tanpa bisa memberikan perlawanan lebih lanjut. Dengan demikian, dua gunung ekstrim meluncur langsung menuju raksasa berbulu merah tua, yang wajahnya memucat secara signifikan saat mengeluarkan suara gemuruh. Tiba-tiba, rune hitam yang melonjak di sekitar lengannya tiba-tiba berubah menjadi sepasang sarung tangan hitam, dan itu menyerang dengan kejam ke sepasang gunung ekstrim yang mendekat. Pada saat yang sama, tubuhnya membengkak secara drastis, dan auranya membengkak hampir 2 kali lipat saat benang merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bulunya secara bersamaan. Jelas bahwa itu telah melepaskan teknik rahasia yang membakar potensi latemnya sebagai lemparan terakhir dadu.